Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Komaria, NPM 25412043. Here I will presentation material about market equilibrium. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu keseimbangan pasar. Jadi, apa sih keseimbangan pasar itu? Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Dengan kata lain, keseimbangan pasar atau harga pasar adalah sebuah kondisi di mana barang yang ingin dibeli oleh pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Jadi, mereka menemukan titik keseimbangan pasar dan titik persetujuan harga dengan harga dan jumlah barang yang dibeli. Nah, selanjutnya yaitu proses terbentuknya harga pasar atau keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar terbentuk karena adanya proses tawar-penawar. Jika harga yang ditawarkan terlalu mahal, maka barang atau jasa tersebut tidak akan terjual maupun terbeli. Sehingga penjual atau produsen akan menurunkan harganya supaya pembeli bisa membeli barang atau jasa yang dijual. Nah, tapi sebaliknya, jika harga yang diajukan pembeli terlalu rendah, maka penjual tidak akan menjual barangnya, sehingga maka pembeli akan menaikkan harganya, sehingga terjadilah titik keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, sehingga tidak ada terjadi harga yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Antara penjual maupun pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Faktor yang pertama yaitu tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Dan yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Dan yang terakhir yaitu adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu persamaan keseimbangan pasar. Suatu barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta atau QD di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau QS. Nah, keseimbangan ditunjukkan oleh koordinat titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, yaitu perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, berikut adalah rumus dari keseimbangan pasar, yaitu QD yaitu QS sama dengan QE, PD yaitu PS sama dengan PE, yang dimana D yaitu demand atau permintaan, S yaitu supply atau penawaran, lalu P atau price yaitu harga, Q yaitu quantity atau jumlah atau stok dari suatu barang, dan E atau equilibrium yaitu keseimbangan. Nah, berikut merupakan contoh logika dari keseimbangan pasar yang dimana pada yang pertama ini dengan harga 1000 maka jumlah permintaannya ada 90 unit dan jumlah penawaran yaitu 10 unit. Selanjutnya dengan harga 3000 jumlah permintaan yaitu 70 unit dan jumlah penawaran ada 30 unit. Kemudian dengan harga 5000 maka jumlah permintaan yaitu 50 unit dan jumlah penawaran juga 50 unit. Sedangkan dengan harga 7.000 maka jumlah permintaan yaitu 30 unit dan jumlah penawaran yaitu 70 unit. Dan yang terakhir dengan harga 9.000 maka jumlah permintaan yaitu 10 unit dan jumlah penawaran yaitu 90 unit.
Nah, dari sini terlihat bagaimana hukum permintaan dan hukum penawaran berlaku. Nah, kita sedang membahas tentang keseimbangan pasar. Nah, dari sini terlihat pada harga 5.000, maka jumlah permintaan dan penawarannya 50 unit. Mereka mencapai titik keseimbangan di harga 5.000. Nah, berikut contoh dari kurva equilibrium. Equilibrium sendiri adalah kondisi di mana permintaan dan penawaran di pasar seimbang. Berikut contoh dari kurvanya. Nah, dari kurva tersebut terlihat di titik E, yaitu equilibrium, yang dimana pada P atau price yaitu di harga 5.000 dan pada quantity yaitu jumlahnya ada 50. Mereka saling bertemu di sini, jadi mereka berpotongan di sini dan mencapai kesepakatan di titik E. Nah, berikut kurva keseimbangan pasar yang dimana terdapat garis merah berbentuk silang tersebut, yang dimana garis dari kiri bawah ke kanan atas yaitu garis S yaitu supply atau penawaran, dan dari kanan bawah ke kiri atas yaitu D atau demand yaitu garis permintaan. Nah, pada titik tengah tersebut yaitu garis E atau equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Nah, di sini kita akan membahas apa itu supermarginal, submarginal, lalu penjual supermarginal dan pembeli submarginal. Yang pertama yaitu pembeli supermarginal, yaitu pembeli yang mampu membeli barang atau jasa di atas harga pasar, yaitu biasanya kalangan orang-orang ekonomi ke atas. Selanjutnya yaitu pembeli submarginal, yaitu pembeli yang hanya bisa membeli barang di bawah harga pasar. Nah, selanjutnya yaitu penjual submarginal, yang dimana produsen yang hanya bisa menjual barang jasa di atas harga pasar. Sedangkan yaitu penjual supermarginal yaitu penjual atau produsen yang bisa menjual barangnya di bawah harga pasar. Nah, berikut kita masuk ke contoh soal. Dua buah fungsi QD sama dengan 6, min 0,75P, dan QS sama dengan min 5 ditambah 2P. Nah, soalnya, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar? Lalu buatlah gambar keseimbangan tersebut. Nah, kita jawab keseimbangan QD rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. QD yaitu kita dapat dari soal yaitu 6 dikurang 0,75P sama dengan QS diketahui dari soal yaitu min 5 ditambah 2P. Sehingga kita kelompokkan nih yang sama, yang dimana 0,75P dikelompokkan dengan 2P dan 6 dikelompokkan dengan min 5. Min 0,75P, nah karena plus 2P pindah ruas, dia berubah menjadi minus. Jadi min 0,75P min 2P, sehingga menghasilkan min 2,75P. Sedangkan min 5 dan 6 di sebelah kiri pindah ruas menjadi minus, jadi min 5 ditambah min 6, sehingga menghasilkan min 11. Lalu untuk mencari P, kita bagi kedua sisi tersebut. Jadi P sama dengan min 11 dibagi min 2,75, sehingga ketemulah P yaitu 4. Kemudian untuk mencari Q, kita dapat memasukkan nilai P ke dalam persamaan QS maupun QD. Yuk kita coba masukkan ke dalam persamaan QS. Dari soal dapat kita ketahui yaitu QS sama dengan min 5 ditambah 2P, sehingga kita masukkan P yaitu 4. Jadi QS sama dengan min 5 ditambah 2 dikali 4,
sehingga menghasilkan yaitu 3. Kemudian kita coba masukkan nilai 4 ke dalam QD, yang dimana QD sama dengan 6 dikurang 0,75P, dan kita masukkan P yaitu 4, sehingga QD sama dengan 6 dikurang 0,75 dikali 4, yaitu menghasilkan 3. Jadi keseimbangan yang dapat kita temui yaitu terjadi pada titik 3,4, yang dimana 3 merupakan key atau quantity dan 4 yaitu dari P atau price. Nah, berikut kurva dari contoh soal yang tadi. Kita lihat titik-titik warna biru. Nah, di sini key di bawah yaitu 3 dan di atas P yaitu 4, dan mereka bertemulah di titik keseimbangan. Nah, yuk kita latihan soal lagi. Adapun soalnya yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan bahwa QD sama dengan 80 dikurang 2P, dan fungsi penawaran atau QS yaitu min 120 ditambah 8P. Maka tentukanlah berapa harga, jumlah, dan keseimbangan. Nah, dapat diketahui bahwa QD dari soal yaitu 80 dikurang 2P, sedangkan QS yaitu minus 120 ditambah 8P. Nah, selanjutnya kita kelompokkan bagian-bagian yang sama, yaitu 80. Nah, karena minus 120 dia pindah ruas, maka dia menjadi positif. Jadi 80 ditambah 120 sama dengan 8P. Kemudian 2P yaitu min 2P pindah ruas menjadi plus P, plus 2P. Menjadi plus 2P. Nah, setelah kita pindah ruas bagian-bagian yang sama, P dengan P, angka dengan angka, selanjutnya yaitu kita jumlahkan. 80 ditambah 120 yaitu 200. Sama dengan 8P ditambah 2P sama dengan 10P. Selanjutnya, untuk mencari P, kita bagi kedua sisi tersebut. Jadi, 200 dibagi dengan 10, maka dia akan ketemu nilai P. Sehingga 200 dibagi 10 yaitu 20 sama dengan P. Jadi, ketemulah P yaitu 20. Nah, kita udah ketemu P nih. Selanjutnya kita akan mencari Q atau quantity dengan memasukkan P ke dalam rumus QS dan QD. Yang pertama kita coba masukkan ke dalam QD. QD sama dengan, dari soal itu kan 80 dikurang 2P. Nah, kita masukkan persamaannya, yang dimana 80 dikurang 2 dikali P yaitu 2 dikali P. Nah, kita masukkan nilai P yaitu 20. Jadi 2 dikali 20. Lalu ketemulah QD sama dengan 80 dikurang 2 dikali 20 yaitu 40. Sehingga hasil dari QD yaitu 80 dikurang 40 yaitu 40. Nah, kita bisa coba masukkan di persamaan QS. QS sama dengan minus 120 ditambah 8P. Nah, kita masukkan nilai P nih. Jadi QS sama dengan minus 120 ditambah 8 dikali nilai P yaitu 20.
Lalu QS sama dengan minus 120 ditambah 8 dikali 20 yaitu 160. Sehingga QS yaitu minus 120 ditambah 160 yaitu 40. Nah, sudah balance nih antara QD sama QS. Jadi jumlah penawaran dan jumlah permintaannya itu sama. Nah, jumlah QD sama QS sudah sama nih. Berarti kita sudah menemukan titik keseimbangan pasarnya, yaitu di angka 40. That is all my presentation about market equilibrium. Thank you for your nice attention. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.